gandeng helinya orang. Tapi ini pakai dana pribadi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menepati janjinya berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, Rabu pagi kemarin. Selain menghadiri acara yang dihelat Lapas dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kedatangan Raffi ke Lapas Nusa Kambangan membawa misi khusus, menjenguk dan membawa Amar ke Jakarta, agar Amar dapat mengikuti sidang secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis ini. Jauh-jauh datang ke Nusa Kambangan bersama Irfan Hakim dengan menyewa helikopter. Raffi yang tengah digoyang tudingan menggelapkan pajak, gagal bertemu dengan Amar Zoni di lapas khusus narapidana kelas kakap itu. Kecewa pasti, karena Raffi sangat ingin bertemu dan melihat langsung kondisi Amar, namun tidak mendapatkan izin dari pihak lapas. Nah itu tidak diizinkan karena Amar Zoni juga kan lagi baru masuk. Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amar Zoni. Tapi jika ada kesempatan itu kan sesama pekerja seni ada keinginan untuk pengen ketemu, memberikan supaya dia merasa oh iya masih ada teman dan lain sebagainya. Status Amar Zoni sebagai tahanan high risk yang ditempatkan di sel khusus One Man One Cell dengan pengamanan kategori super maksimum security membuat mantan suami Irish Bella itu tidak bisa dijenguk sembarang orang. Tak terkecuali seorang Raffi, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dan ketika Raffi Ahmad tidak bisa menemui Amar di Lapas Nusa Kambangan, Amar justru bisa menghubungi penasehat hukumnya, John Matias, melalui jaringan telepon. Kepada penasehat hukumnya, Amar curhat mengenai kondisinya. Saya emang gak bisa ngapa-ngapain, Amar. Udah bener-bener udah diem aja. Ini aja kaki udah sampai mau kempas ini. Lumpuh aja kan gitu. Jadi di sana gimana? Kaki emang dirantai juga di dalam selnya? Oh di dalam sel mah nggak dirantai, Om. Cuman maksudnya di luar selnya. Nggak, maksudnya kan nggak kemana-mana, Om. Oh jadi nggak banyak bergerak gitu ya? Nggak bergerak, iya. Nggak gerak-gerak. Cuma di sini doang. Aku nggak bisa berbuat apa-apa juga karena satu belum bisa dikunjungan. Kalau bisa kunjungan pasti aku udah terbang dari kemarin ke sana gitu. Meski kondisinya sangat memprihatinkan, Amar tidak berharap banyak penahanannya dipindahkan ke Jakarta. Aktor berusia 32 tahun ini hanya meminta dan berharap dirinya dapat hadir pada persidangan peredaran narkoba secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang sudah disampaikan kepada majelis hakim di ruang sidang. Iya, Om, nggak bisa, Om. Semuanya juga bisa. Di sini juga banyak, Om, yang pergi. Pas sidang dia pergi bahkan ke Lampung. Gitu. Benar. Ya itu nanti. Om, gitu, kalau misalnya ruang yang nggak bisa kan aneh juga gitu loh. Om, ya ada maksudnya ada apa gitu. Sama PH-nya kan minta Bang Amar tuh dipindahkan ke sini sementara. Nanti kalaupun emang dinyatakan Bang Amar bersalah untuk dikirim ke sana lagi, sebenarnya kita juga nggak kenapa-napa, walaupun menurut kita juga nggak pantas gitu loh ya. Bila dihadirkan di ruang sidang secara offline, Amar ingin menyampaikan fakta yang terjadi saat penggeledahan di Rutan Salemba pada Januari lalu. Amar memang harus banyak banget sih dari eksepsi ini gitu kan, dari 100 dari mana 100, ujungnya buktinya apa ya kan, 100 gram atau apa kan gitu. Terus Amar juga nggak ada di kamar Amar digeledah kan nggak ada apa-apa gitu loh. Dan itu terjadi juga setelah petugas itu menggeledah sekali nggak ada apa-apa, terus dia balik lagi pas Amar nggak ada, terus tiba-tiba dibawain sesuatu gitu, ini ada nih penemuan kata dia. Lihat di persidangan gimana, aku juga belum tahu, aku dengernya juga dari berita pas Bang Amar ngomong kayak gitu, karena pas telepon aku dia nggak ngomong apa-apa. Amar sedang berusaha mencari keadilan atas kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba yang menjeratnya. Jika dikembalikan ke Jakarta, serta proses hukumnya selesai dan menghirup udara bebas, Amar akan mewujudkan rencananya menikahi sang kekasih Camelia.
kalau masalah bertahan kan gini loh, nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya gitu kan. Cuman mungkin sementara ya ujian aku dan Amar kayak gini dulu gitu kan. Badai yang menghantam rumah tangga Raisa Adriana dan Hamis Daud ternyata mengguncang ibunya Ria Mariati. Sudah setahun ini ibu mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 4 dan harus menjalani kemoterapi di rumah sakit. Kondisi sang ibu sempat membaik dan bisa berjalan lagi. Namun sejak keretakan rumah tangga Raisa dan Hamis Daud mulai terendus, apalagi fakta demi fakta terkuak ada kisah Raisa dihianati Hamis. Ya, pengkhianatan Hamis tak cukup melukai Raisa, tetapi juga ibu mertuanya. Akibatnya ibu Ria kembali drop, hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan menggunakan alat bantu pernapasan ventilator. Tak hanya itu, sang ibu juga terpaksa harus dipindahkan ke rumah sakit kanker Darmais. Sebagai ibu, tentunya ibu Ria punya naluri kuat terhadap apa yang terjadi pada rumah tangga putrinya. Mungkin ia tahu jika Raisa telah dihianati. Ia juga tahu wanita mana yang bisa bertahan dihianati oleh suaminya. Begitupun dengan putri kesayangannya Raisa. Maka saat Raisa gugat cerai Hamis Daud, kondisi ibu Ria yang dirawat di ruang ICU semakin menurun. Hal ini terlihat dalam video yang diunggah oleh kakak Raisa, Rinaldi Nur Pratama di akun pribadinya. Ibu Ria yang begitu lemah hanya bisa mengusap rambut Raisa saat putrinya itu memeluk tubuhnya. Seolah tahu apa yang tengah dirasakan Raisa. Usapan ibu Ria tersebut mampu memberikan ketenangan dan kekuatan bagi Raisa untuk mengakhiri biduk rumah tangganya. Usapan ibu Ria tersebut mampu memberikan ketenangan dan kekuatan dalam diri Raisa. Sementara itu, isu Hamis Daud menduakan Raisa karena seorang chef cantik bernama Sabrina Alata semakin memanas. Apalagi usai ditemukan lagi fakta bahwa kebersamaan Hamis dan Sabrina ternyata tak hanya sebatas membangun rumah masa depan lewat aplikasi Pinterest atau liburan di Thailand, tapi juga di Pulau Bali. Di mana dalam foto beredar di sosial media, nampak Hamis berfoto bersama keluarga Sabrina. Seolah menunjukkan jika suami Raisa itu memang sudah lama kenal dan dekat dengan keluarga Sabrina. Segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement. Saat ini sih fokusnya adalah persidangannya aja, Mbak. Jadi hal-hal lain di luar persidangan itu tidak menjadi fokusnya ya. Jadi mungkin itu saat ini dikesampingkan. Mencuatnya isu Sabrina sebagai orang ketiga membuat chef cantik ini jadi bulan-bulanan netizen di dunia maya. Berbagai komentar miring memenuhi Instagram. Tapi Sabrina benar-benar bungkam, tak mengelak ataupun membantah, tak pula mengklarifikasi. Tapi justru teman di circle-nya yang tak terima. Salah satu teman Sabrina bernama Nat Jessica mengungkapkan di media sosial, jika Sabrina syok dituding sebagai penyebab hancurnya rumah tangga Hamis Daud dan Raisa. Bahkan teman Sabrina itu juga meminta netizen untuk tidak memfitnah Sabrina. Aneh ya soal Hamis Daud, kenapa netizen pada marah sama gue? Kan gue bilangnya jangan nuduh-nuduh sembarangan. Kalau kalian bilang itu pasti selingkuh, belum tentu.
sudah sepakat berdamai dan sepakat cerai dengan Erin Wartia Trigina. Andre yang sebelumnya rajin datang ke persidangan, kini langsung absen. Pada sidang yang beragendakan pembuktian dari pihak penggugat, dalam hal ini Andre Taulani Rabu kemarin, hanya dihadiri oleh kuasa hukum Andre dan Erin. Padahal sidang pembuktian tersebut melibatkan 2 saksi, yakni kakak perempuan Andre Rizka dan Reza karyawannya. Jadi kami hari ini mendatangkan 2 saksi, salah satunya adalah keluarga daripada pemohon Andre. Jadi akte cerai ini hanya bisa dikeluarkan kalau ada permohonan atau gugatan ke pengadilan agama, dan karena ini sudah diajukan oleh Andre, maka harus dipenuhi. Sepertinya sudah sangat yakin kalau upayanya pisah dengan Erin takkan gagal lagi. Usai kesepakatan damai yang dimediasi oleh Malik Bawazir. Apalagi kuasa hukumnya telah menyebut proses perceraian Andre dan Erin sudah memasuki babak akhir dan akan segera diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Insya Allah tanggal 11 sudah diputus. Yang dijadikan pedoman itu adalah keterangan saksi dan juga akte perdamaian. Jadi secara yuridis mereka sudah sepakat cerai, secara administrasi hukum juga sudah terpenuhi. Tak heran jika Andre kini bernafas lega. Setelah hampir setahun lamanya ia berjuang untuk bisa mendapatkan status duda. Kini ia memilih healing bersama geng motornya ke New Zealand. Sementara Erin sendiri meski akhirnya mengabulkan keinginan Andre bercerai, ia memilih menenangkan diri dengan menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci. Dibilang lega ya enggak juga lah. Ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri. Masih umroh ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh.